Pastinya ada peristiwa-peristiwa penting lain yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya ini nih, yang dialami oleh, nah, Anda pasti kenal nih kalau yang satu ini. Namanya mana nih? Wahyu Sardono. Alias Dono Warkop. Pada tahun 92, Wahyu Sardono alias Dono ya, dia itu naik haji. Nah, sebelum berangkat dia itu diliputi kegundahan, tapi semua berjalan lancar. Tapi ini nih, ada kisah unik tentang saat dia mau naik haji. Ada ibu-ibu yang mengusilnya saat di tanah suci. Nah, gimana ceritanya? Ya, seperti kita tahu ya, Wahyu Sardono alias Dono Warkop ini naik haji pada tahun 92, dan dia ini sempat ya punya rasa takut sebelum berangkat. Dia mempertanyakan dirinya, benarkah dia seorang muslim sejati? Bahkan di hadapan Ka'bah di kota suci, perasaannya lain lagi. Dia justru diliputi rasa haru tak henti-henti. Nah, selama berhaji tidak ada doa khusus yang dia panjatkan ke hadirat Allah kecuali agar dia dicintai Allah yang Maha Kuasa. Itu saja. Dan itulah cerita cerita Dono naik haji sebagaimana dituturkan oleh Maman Suherman dari tabloid Nova ya, edisi 12 Juli tahun 92. Maman Suherman ya, dia yang sekarang jadi penulis nih. Keren. Kang Maman keren banget. Kemarin sempat mampir di Pekalongan di rumahnya, di kediamannya Mas Afius Har ya. Juga mampir di di Batang ya. Nah, sebelum berkisah ihwal ibadah haji yang baru saja ditempuh ya, ada dua hal yang patut dibetulkan menurut dia. Di Nova nomor lalu tertulis istrinya bernama Tuti Kusumawardani, padahal nama sebenarnya adalah Titi Kusumawardani. Ya, itulah ibu dari anak-anak Dono dan bukan Tuti ya. Nah, ini tulisnya. Wah, rupanya wartawannya salah ketik kata dia. Dan bukan aku yang salah ucap loh gitu. Rasanya tidak mungkin aku salah menyebut nama wanita yang selama ini mendampingiku katanya. Nah, kalau ada yang menduga, mungkin ada wanita lain di sisiku selain Titi dan namanya Tuti. Oh, nggak mungkin kata dia. Nggak mungkin. Hanya ada satu wanita di sisiku kata Dono, dan dia adalah Titi. Percayalah. Hal kedua adalah tentang tanggal lahir anak bungsuku, Satrio Sarwo Trengginas. Satrio ini lahir pada tanggal 29 April 1992, bukan 2 Mei seperti yang tertera di nomor lalu. Alhamdulillah tulang belikatnya yang retak ketika dilahirkan kini sudah sembuh total. Itu tulis dari Dono ya. Nah, alhamdulillah pula, ini cerita yang dituturkan oleh Dono langsung nih. Alhamdulillah pula tahun ini aku bisa beribadah haji. Ada yang bertanya, kok baru sekarang berhaji? Ya, terus terang karena baru terpikir tahun ini. Istriku mengizinkan dan kebetulan tabungan mencukupi. Hingga semakin bulatlah niatku menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu. Mula-mula niat ini ku pendam sendiri dalam hati. Aku baru memberitahukan kepada teman-teman dekat setelah aku mendaftarkan diri dan mengurus segala sesuatunya. Nah, ketika itu hampir semua teman tak ada yang percaya. Naik haji, nggak salah tuh komentar mereka. Bahkan ada yang ngeledek, Mas bisa nggak nengoknya kalau mengucapkan assalamualaikum di akhir salat. Namun niat yang sudah bulat membuat aku tidak menanggapi semua guyonan itu. Sekalipun begitu, pada hari keberangkatan tepatnya sesaat sebelum meninggalkan rumah, tiba-tiba rasa takut menyeruak ke dalam batinku. Astagfirullah. Bisa jadi rasa takut itu timbul karena aku termakan cerita banyak orang bahwasanya di Mekah akan terjadi apa yang dinamakan bayar kontan. Artinya kita akan mendapatkan balasan setimpal akan perbuatan yang telah kita perbuat selama ini. Wah, apa gerangan bayaran yang akan kudapatkan di sana kira-kira? Nah, setiba di Jeddah, perasaan takut semakin mencekam, terutama menjelang keberangkatanku ke Mekah. Setelah aku mengenakan pakaian ihram berupa selembar kain putih tak berjahit, sholat sunnah, dan melafalkan niat umroh. Untuk mengatasi perasaan itu hanya berdoa yang bisa kulakukan. Ya Allah, kuatkanlah diriku.
Lalu entah bagaimana, sepanjang perjalanan aku tertidur. Tiba-tiba seseorang membangunkan aku dan mengatakan bahwa kota Mekah telah di depan mata. Segera aku buka mataku dan di hadapan bus yang kutumpangi berdiri kokoh sebuah papan bertuliskan Muslim only. Artinya hanya orang muslim semata yang boleh menginjakkan kaki di kota Mekah. Nah, sesaat aku terhenyak. Berbagai pertanyaan muncul di benakku. Ya Allah, apakah aku ini benar-benar pemeluk Islam sejati? Apakah aku ini cukup layak untuk mengunjungi Ka'bah Baitullah? Semakin mendekati Ka'bah, hati ini semakin dak-dikduk saja. Apalagi setelah aku melihat menara Masjid Haram yang bersinar sangat terang. Jantungku berdegup semakin keras. Jedak jeduk jedak jeduk. Begitu menjajakan kaki di Masjidil Haram dan sosok Ka'bah terlihat jelas di depan mata, ganti rasa haru menyelimuti diriku. Kini setiap kali menceritakan pengalaman ini, keharuan itu seakan-akan masih terasa hingga aku pun tak kuasa menahan air mata. Saat itu, aku ingin sekali menghilangkan gambaran Ka'bah di mataku. Karena aku percaya Ka'bah bukanlah Allah. Ka'bah hanyalah tumpukan batu yang menjadi kiblat untuk menyatukan arah sholat umat Islam sedunia dan bukan sosok Allah yang sebenarnya. Sepanjang menjalankan rangkaian ibadah di Masjidil Haram, pertanyaan dasar kembali menyelimuti batinku. Betulkah aku ini seorang muslim sejati? Sudah benarkah keislamanku? Apakah aku ini menjadi orang Islam hanya karena kebetulan orang tuaku Islam dan aku bisa mengucapkan syahadat? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Alhamdulillah, aku tak mengalami hambatan yang berarti selama melaksanakan ibadah umroh dan haji. Wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, dan semua wajib haji ku lakukan dengan mulus. Kalaupun ada sedikit gangguan, aku diserang flu dan yang lumayan berat. Selebihnya tidak ada. Maha suci Allah yang telah menjagaku. Beberapa teman kerap bertanya, Don, doa apa yang paling kerap kau panjatkan sepanjang beribadah haji? Kok khusyuk amat? Sebetulnya aku tidak punya doa khusus. Sebelum berhaji, seorang teman menasihatiku, jangan minta apa-apa kecuali permohonan agar Tuhan mencintaimu. Karena kalau Tuhan mencintaimu, segalanya akan lancar. Nasihat itu selalu kuingat dan karenanya ya, doa yang paling sering kupanjatkan hanyalah, ya Allah, cintailah diriku. Ada sebaik doa lain lagi yang tak bosan-bosannya kulafalkan di dalam Masjidil Haram, Padang Arafah, dan juga di Masjid Nabawi di Madinah. Ya Allah, perbanyakkanlah air susu istriku agar bayiku mendapatkan banyak ASI. Itu bunyi doaku. Lalu mengapa doa itu yang kupinta? Tentu ada alasannya. Dulu anak sulungku yang juga yang kedua hanya menikmati ASI kurang dari 1 bulan. Selebihnya mereka minum susu kaleng karena air susu istriku cepat berhenti. Kali ini aku berharap anak bungsuku mendapatkan ASI lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya. Dan Allah tampaknya mengabulkan doaku, karena hingga Satrio berusia 3 bulan, istriku masih bisa menyusuinya sendiri. Nah, di luar urusan ibadah, ada sejumlah kenangan yang kucatat dan tak mungkin kulupa saat berkunjung ke Tanah Suci. Saat berziarah ke Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa kembali bersua setelah dikeluarkan Allah dari surga. Kenapa aku begitu terkesan dengan tempat ini? Aku melihat batu-batu di Jabal Rahmah itu penuh tulisan grafiti yang penulisnya bisa kutebak pasti orang Indonesia. Soalnya grafiti itu berbau Indonesia. Ada tulisan Saimun mau Tangerang, Arema, arek-arek Malang. Dan macam-macam lagi. Astagfirullah, ya mereka bisa menahan diri gitu loh. Tempat ziarah kok dicoret-coret seenaknya. Aku sendiri meski jago dalam soal celutukan usil, selama di Tanah Suci berjuang keras untuk menjaga mulut. Alhamdulillah bisa. Sebaliknya, kali ini gantian aku yang diusilin orang. Ya, inilah mungkin bagian dari acara bayar kontan tadi. Aku seringkali diusilin orang. Misalnya oleh pedagang shawarma ya, sejenis sandwich ya, sandwich Arab ya yang menipuku. Juga oleh bangsa sendiri.
Sewaktu di dalam lift hotel yang aku tempati, tiba-tiba saja seorang ibu yang tidak aku kenal nyeletuk. Kayak apa ya bentuknya istri pelawak ini? Nah, mendengar istriku dibawa-bawa, aku sungguh kesal. Istriku kan tidak salah apa-apa, lagi pula apa urusannya dengan istriku. Mau berwajah cakep kek atau jelek kek, apa peduli. Itu kan istriku, gerutuku dalam hati. Sekalipun gondok ya, aku berhasil menahan diri untuk tidak membalas. Ku sabar-sabarkan diriku dan mencoba mengambil hikmahnya. Tak terasa ibadah haji yang kujalani selesai sudah. Aku segera kembali ke tanah air dan berada di tengah-tengah anak dan istriku. Sekalipun kini aku bergelar haji, namun aku tak berani berjanji pada Allah bahwa aku akan tekun mendalami soal keislaman. Sungguh mati, aku takut berjanji apalagi pada Allah. Cuma dalam hati aku bertekad untuk bersikap dan berbuat lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai haji, bebanku dalam pergaulan tidaklah ringan. Ketika berkumpul dengan teman-teman pekerja film misalnya, aku langsung disambut, "Halo Pak Haji, apa kabar? Kalau maghrib tiba, Pak Haji jadi imam ya. Nanti kami yang jadi muatan alias jadi makmumnya," ujar seorang kru film. Aduh, ini tidak mudah. Wong saya hanya sedikit sekali hafal surat-surat dalam Al-Quran. Kalaupun hafal, suaraku tidaklah sebagus para qori. Anak-anakku juga, ya anak-anakku saja geli kalau mendengar suaraku, apalagi orang lain. Masa begitu mau jadi imam? Apa tidak membuat jamaah malah jadi tidak khusyuk saat sholatnya? Tapi saya kira tak sepatutnya hal itu kujadikan alasan untuk menolaknya. Justru kekurangan itu mestinya kujadikan cambuk untuk lebih mendalami dan mengkaji Al-Quran. Aku pun ingin hidup lebih baik lagi. Serta yang pasti, aku ingin mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah lagi bersama keluargaku. Semoga Allah mengizinkan. Itulah catatan dari Dono Warkop DKI. Pengalaman dia saat naik haji di tahun 1992 yang sempat dimuat di tabloid Nova edisi Juli ya tanggal 12 1992. Keren ya ceritanya. Sebenarnya penting ya untuk menceritakan hal semacam itu, membuat catatan dan nggak harus menjadi tokoh ya, tetapi apalagi sekarang ya di media sosial, bolehlah pengalaman-pengalaman itu ditulis dengan rapi ya, dengan sesuatu yang supaya orang itu terinspirasi, supaya orang itu menjadi oh iya. Dan cerita dari Dono ini menurutku sangat inspiratif. Kapan ya kita bukan untuk berjanji ya, tetapi itu tadi. Yuk kita bertekad untuk membenahi diri semakin lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita tidak tahu, bukan masalah ancaman maut dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau kita selalu melakukan ya yang selalu begitu gitu. Jangan deh ya. Oke, sahabat yang sudah masuk di 0855420912 ada Pak Subhan. Di mana nih? Di Wiradesa. Nyimak aja nih sambil membayangkan noni-noni Belanda mandi di Kali Ciliwung. Boleh lihat nggak? Boleh pegang. Tadi ya sudah aku ini. Oke deh, payung teduhnya nanti. Terus kemudian ada Syafiq Aulia. Selamat sore. Ya, Keradenan gimana kabarnya? Katanya nih, Mas Ribut, nih sorenya sudah mulai redup nih cuaca di Keradenan, tapi alhamdulillah seharian ini nggak hujan. Jadi cucian pada bisa kering. Iya, saya juga tadi istri sih yang nyuci. Aku cuman bantu ini apa? Mepe itu apa bahasanya? Jemur. Oke deh. Kali ini saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu yang diminta sama Pak Subhan, Payung Teduh ya, untuk perempuan yang sedang apa ini diperlukan.